Bismillahirrahmanirrahim. Masih bab tentang jihad. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu qala marra rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shi'bin fi uyainatun min ma'in azbatun fa ajabathu. Faqala law i'tazaltun nasa fa aqamtu fi hadha shi'bi walan af'ala hatta ista'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala la taf'al fa inna muqama ahadikum fi sabilillah afdalu min salatihi fi baiti sab'ina aman. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wa yudkhilukumul jannah. Uhzu fi sabilillah. Man qatala fi sabilillahi huwa qanaqatin wajabat lahul jannah. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah berjalan seorang laki-laki dari sahabat beliau, sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di satu lembah. Di lembah itu ada mata air. Mata airnya indah, mata airnya segar. Maka dia pun terkesan dengan tempat itu. Kemudian dia berpikir dalam hatinya, andaikan aku memisahkan diri dari orang-orang, kemudian aku tinggal di bukit ini, di samping mata air ini. Tetapi walan afala hatta astadzana Rasulullah SAW. Tapi saya tidak mau melakukan itu sebelum saya izin kepada Rasulullah SAW. Maka diceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi menjawab, la taf'al, jangan kamu lakukan itu. Karena sesungguhnya tempat salah seorang di antara kalian di jalan Allah, atau kedudukan salah seorang di antara kalian di jalan Allah itu lebih baik daripada sholatnya orang yang di rumahnya 70 tahun. Jadi orang berjuang niku lebih utama daripada ibadah bersama ahli keluarganya di rumahnya selama 70 tahun. Maukah tidakkah kamu suka Allah mengampuni kepada kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga? Berperanglah kamu di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah selama 2 perahan susu, wajib baginya masuk surga. Ini pun dijawab disampaikan Kanjeng Nabi nggih. Pilihane loro, nak pengen selamat. Kamu tinggal di atas bukit, beribadah di situ, tidak bermaksiat, tidak menyakiti orang, dan juga orang pun juga tidak akan menyakiti dia sampai mati. Jadi, kemudian yang kedua, berjuang di jalan Allah. Ya. Tapi ketika sahabat mau mengambil keputusan seperti itu, minta nasihat kepada Nabi, maka Nabi memberi nasihat, berjuanglah kamu di jalan Allah, berperanglah kamu di jalan Allah. Bahkan orang yang berperang di jalan Allah itu lebih baik daripada ibadah di rumahnya selama 70 tahun. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Makanya Pak monggo jangan berhenti berjuang di jalan Allah. Walaupun ayat hadis ini konteksnya perang. Wingi pun kula jelasne bolak-balik, memang
Yang tertinggi poinnya, derajatnya orang yang berperang. Tapi bukan berarti orang yang tidak berperang itu tidak mendapatkan kemuliaan ini. Pasti kalau orang ini mau berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semua saja yang mau berjuang di jalan Allah akan mendapatkan kemuliaan seperti itu, dan kemuliaan itu nanti tergantung susah payahnya. Yang tertinggi jelas perang di jalan Allah. Wa anhu aidan qala qila ya Rasulullah ma ya'tilul jihad fi sabilillah qala la tastati'unahu fa'atu alaihi marrataini aw salasan kullu dzalika yaqulu la tastati'unahu thumma qala masalul mujahidi fi sabilillah kama salisaimil qaimil qaniti bi ayatillahi la yabturu min salatin wala siyamin hatta yarjiyal mujahidu fi sabilillah muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada amalan yang menyamai orang yang berjihad di jalan Allah? Maka jawabnya Nabi, kamu tidak mampu. Maka diulangi lagi, ya Rasul, adakah pahalanya sama? Ada yang amal yang pahalanya menyamai orang yang keluar di jalan Allah, jihad di jalan Allah? Maka dijawab lagi, kamu tidak mampu. Ini diulangi pertanyaan itu sampai 2-3 kali. Jawabannya sama, kamu tidak mampu. Kemudian Nabi bersabda, perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah seperti orang yang berpuasa, siangnya berpuasa, malamnya full bangun malam, ya. Kemudian dia senantiasa tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun. Dia pun juga tidak berhenti dari sholatnya dan juga tidak berhenti dalam puasanya, sehingga orang yang berjihad tadi pulang. Maka itu belum menyamai pahalanya orang yang berjihad di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Dan ini gimana? Jadi orang yang jihad itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatil Bukhari, di dalam riwayat Bukhari, anna rajulan qala ya Rasulullah dullani ala amrin ya'tilul jihad qala la ajiduhu thumma qala hal tastati'u idza kharajal mujahidu an tadkhula masjidaka fataquma wa taftura wa la taftura. Wa tasuma wa la tuftira qala wa may yastati' dzalika. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya satu amal yang menyamai pahalanya dengan jihad di jalan Allah. Maka Nabi menjawab, tidak dijumpai. Saya tidak menjumpai amalan yang pahalanya sama dengan jihad. Kemudian Nabi bersabda, apakah kamu mampu jika orang yang pergi berjihad di jalan Allah, kemudian kamu masuk ke masjid kamu, kemudian kamu bangun semalam suntuk, tidak pernah tidur, kemudian berpuasa terus dan tidak pernah berbuka? Maka orang tadi ditanya begitu Nabi, kamu bangun malam terus tidak pernah tidur, kemudian puasa terus tidak pernah berbuka? Maka orang tadi mengatakan, tidak mampu ya Rasulullah. Itu pun belum menyamai pahalanya orang yang berjihad di jalan Allah. Maka ini Pak, orang yang berjihad itu nilainya sangat-sangat tinggi di sisi Allah. Tidak ada yang menyamai amalannya orang yang berjihad di jalan Allah. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min khairi ma'asyin nasilahum rajulun mumsikun
bi inani farasihi fi sabilillah yatiru ala matnihi kullama sami'a hayatan aw faz'atan tara ala matnihi yabtaghil qatla awil mauta madhonathu aw rajulun fi gunamatin aw sya'afatin min hadhi sya'afi aw batni watin min hadhil awtiyati yuqimus sholata wa yutuz zakata wa ya'budu rabbahu hatta ya'tiyahu yakin laisa minan nasi illa fi khairin wa muslim. Ini yang disampaikan tadi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk kehidupan manusia yang baik, niki Pak, kehidupan yang baik adalah seorang laki-laki yang dia senantiasa berada di atas punggung kudanya di jalan Allah. Dia terbang kemana saja dia, begitu mendengar ada takazam, begitu dia mendengar seruan untuk jihad, maka dia akan terbang menuju tempat jihad itu. Dia pengen mati atau dia pengen berperang atau mati di jalan Allah. Jadi itu adalah termasuk kebaikan, adalah orang ini digambarkan Nabi seperti penunggang kuda, begitu dengar ada seruan jihad di mana saja di seluruh penjuru dunia, dia terbang ke tempat itu, maka itulah yang terbaik. Itu atau seorang laki-laki yang berada di atas bukit atau di atas lembah atau di di bawahnya lembah atau di bawahnya lembah. Kemudian dia di situ sibuk untuk sholat, kemudian dia membayar zakat, kemudian dia senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati di situ. Maka keduanya laisa minan nasi illa fi khair, maka kedua-duanya itu tidaklah ada pada manusia jika ada dua itu kecuali pasti dia mendapatkan kebaikan. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini Pak, pilihannya dua, berjuang atau mengasingkan diri. Pilihannya loro, nek pilihan ketelu lho Pak. Pilihan ketelu nopo? Yo gak berjuang, yo gak mengasingkan diri. Jenengan agak gelem berjuang, yo mengasingkan diri aja kan. Nah, pilihannya telu ini Pak, bahaya Pak. Makanya niatkan diri kita Pak, di mana saja kita niatkan berjuang di jalan Allah. Ajak ya. Niki nak mboten enten seruan jihad perang, ya kita seruan jihadnya untuk dakwah. Niku ngoten. Bahkan sewu sebetulnya kalau perang pun tujuannya adalah hidayah ya. Karena Nabi kemarin menyampaikan, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Artinya tujuannya bukan perang, tapi tujuannya adalah dakwah. Makanya kalau kita dakwah, walaupun tidak perang, kalau kita dakwah berarti sama-sama memenuhi seruan atau tujuan dari jihad itu sendiri. Nah, ini kita mana aja Pak, khususnya di negara kita ini jane Pak, yang sangat membutuhkan uluran tangan kita di daerah-daerah terpencil. Masih banyak wingi enten wakaf Al-Quran King Hidayatullah, jenengan lihat sendiri seperti itu. Itu yang digambarkan itu belum seberapa. Kalau kita seyukyanya kita sendiri Pak, pergi ke sana, ke Papua, pedalaman Papua sana,
Dan nak mati piye? Oh, apik, nak mati tambah apik. Nggih, lha napa? Nggih mati di jalan Allah. Itu begitu. Dan sana paling Masya Allah membutuhkan, perlu uluran tangan kita, orang-orang Islam. Masya Allah. Itu di Papua. Makanya lahan masih banyak kalau kita mau dakwah sana. Makanya disempatkan Pak waktu kita. Siapa kalau yang memikirkan mereka kalau tidak kita? Dulu Wali 9 dakwah di tanah Jawa, Jawa Islam kabeh. Meninggalkan garapan sisa di daerah Indonesia Timur. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Ustaz Fadlan beliau menyampaikan, yaitu kalau mau Pak, kata Ustaz Fadlan, dakwah ke Papua sana gampang caranya. Ya apa caranya? Jadi Ustaz Fadlan nikah karo wong Papua, suku pedalaman Papua. Nah nanti langsung interaksi di sana, dakwah di sana. Kata Ustaz Fadlan begitu. Siap ya. Orang yang siap. Yo wis nek ora nikah ya wis pokoke ning kono ae dakwah 4 bulan to mriko. Mari ngono balik. Mboten napa-napa. Jadi di mana saja tempat yang membutuhkan uluran tangan kita untuk membantu sesama umat Islam atau membantu manusia supaya mereka masuk Islam, maka dia terbang ke situ. Nah, itulah orang yang dicintai oleh Allah, orang yang senantiasa di dalam kebaikan. Makanya nanti Pak, Masya Allah, kita akan kumpul bareng nih, konco-konco di Lampung 28 nih, nanti di akhir bulan November 28, 29, 30 November nanti kita kumpul di Lampung, terus dibentuk rombongan-rombongan untuk dakwah ke seluruh penjuru dunia, ya. Wabil khusus di Indonesia Timur. Kemarin jamaah dari Manado, dari Gorontalo sudah singgah di sini, nanti akan ke Jakarta, terus ke Lampung, dan setelah itu nanti berjuang, ya, kemana saja. Dan itu adalah bagian daripada jihad, ya. Bagian daripada jihad, dan paling mirip mendekati dengan jihad perang. Nah, perang toh nyawa, tapi kalau kita khuruj untuk dakwah, taruhannya adalah mengorbankan harta kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita niatkan Pak, nah ora iso meluangkan waktu lama ya monggo, kita punya waktu kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Kalau tengah hadis niki mboten enten pilihan kedua, maaf mboten enten pilihan ketiga. Pilihan keduanya kita adalah menyendiri di atas bukit atau di bawah lembah, kemudian beribadah di situ, tidak pernah bermaksiat sedikitpun pada Allah sampai mati. Nah, seperti itu. Maka kalau seperti itu dia dapatkan kebaikan. Tapi sahabat yang minta saran seperti itu, pengen tinggal seperti itu di bukit, tapi sarannya ditolak oleh Nabi, disuruh berjuang di jalan Allah. Karena dengan berjuang di jalan Allah, yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah sediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan itu Masya Allah. Wan Abu Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allah lil
mujahidina fi sabilillah ma baina darajataini kama baina samai wal ard. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada 100 derajat yang Allah sediakan bagi orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, nah, awake dhewe ibadah tok. Iki mboten berjuang. Niki surga nggih oleh swarga. Jemene kok ngoten. Pokoke wong mati ngucapne la ilaha illallah dijamin masuk surga. Tapi gini Nabi menjanjikan bahwa di surga ada 100 tingkatan. Antara tingkat 1 dan tingkat 2 itu jaraknya antara langit dan bumi. Nah, derajat tertinggi, derajat puncaknya derajat itu disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang mau berjuang di jalan Allah. Nah, orang berjuang dia akan mendapatkan peringkat tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man radiya billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadir rasulah wajabat lahu jannah fa'ajibalaha Abu Sa'id faqala aidha alayya ya Rasulullah fa'adaha alaihi thumma qala wa ukhra yarfa'ullahu bihal abda mi'ata darajatin fil jannah ma baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal qala wa ma hiya ya Rasulullah al jihadu fi sabilillah al jihadu fi sabilillah. Ini dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai nabinya, sebagai utusannya, wajib bagi dia masuk surga. Maka Abu Sa'id al-Khudri heran. Abu Sa'id al-Khudri akhirnya bertanya, ya Rasul, ulangi lagi pernyataan jenengan itu. Nabi pun mengulanginya. Kemudian Nabi bersabda, yang lain Allah akan mengangkat baginya hambanya dengan 100 derajat di surga. Jarak antara derajat 1 dengan derajat kedua sebagaimana jaraknya langit dan bumi. Maka Abu Sa'id bertanya, untuk siapa itu ya Rasulullah surga itu? Maka Nabi sampaikan, itu adalah bagi orang yang mau berjihad di jalan Allah, bagi yang mau berjihad di jalan Allah. Lho niki lho Pak. Ini kanca-kanca dakwah dan sing petang puluh dina ninggalne anak bojo, ninggalne pekerjaan sementara waktu. Ana enten sing ngandani ning omah yo ibadah, yo iso mlebu swarga. Bener. Nggih niki teng omah mau iso mlebu swarga. Tapi menapa jenengan mboten pengin? Nek wong niku mau berjihad di jalan Allah, maka di situ ada 100 derajat ke 100 derajat tertinggi di surga, maka dia akan berhak mendapatkan surga grade tertinggi kalau mau berjihad di jalan Allah. Nek ning omah ya oleh mawon, tapi grade-nya grade rendah. Makanya nanti orang masuk surga pun menyesal. Jomene kok ngoten, Pak. Terpaut membaca subhanallah 1 saja itu sudah jauh surganya. Fasilitasnya berbeda, nikmatnya berbeda. Makanya Masya Allah, Pak. Minimal awak dhewe nek mboten iso berjuang, bantu wong sing berjuang. Aja tambah ngriwuki, aja tambah. Masya Allah. Bantulah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nanti Pak, kalau kita mau membantu, kita akan dapat bagian pahalanya kalau kita mau membantu. Satu lagi, wa Nabi Bakrin bin Abi Musa al-Asy'ari qol sami'tu Abi radhiyallahu anhu wa huwa bi hadratil adwi yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna baba jannati tafradi la yusuyufi wa qama rajulun rasul hayati fa qala
Ya Aba Musa anta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza qala nam faraja ila ashabi wa qala Iqra alaikumussalam summa kasara jafna sayfihi falqahu summa masa bisayrihi ila atuwi wa dharaba bihi hatta qutila rawahu Muslim. Dari Abu Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari berkata, aku mendengar ayah saya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu sedangkan dia berhadapan dengan musuh sambil memberikan semangat berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pintu surga itu di bawah naungan pedang. Lupa, pintu surga itu di bawah naungan pedang. Sampai nak pengen swarga tertinggi harus siap berjuang. Maka berdirilah seorang laki-laki yang sangat sederhana pakaiannya, ya, pakaiannya jumpen. Berkata, wahai Abu Musa, apakah engkau mendengar hadis itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah engkau mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata yang seperti kamu katakan itu? Maka Abu Musa mengatakan betul. Akhirnya dia pulang kepada keluarganya, langsung berkata, sampaikanlah salam ya kepada Nabi ya, kepada Nabi. Kemudian dia memecahkan apa itu namanya, kerangkanya pedang ya, wadahnya pedang itu dihancurkan. Kemudian langsung dia menghunus pedangnya, kemudian langsung dia berjuang menghadapi musuh, kemudian berperang sampai akhirnya dia terbunuh meninggal dunia. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan kita surga itu di bawah kilatan naungan kilatan pedang. Dia kudu siap berjuang, Pak. Kok nak gak siap dipaksa karo Gusti Allah. Aku gak medeni lho nggih. Dipaksa karo Gusti Allah ujug-ujug engko ana rudal nyasar ini aku ya gak ero lho ya. Sakniki wis usum soalé nggih. Rudale do nyasar wingi nyasar teng Qatar. Niku padahal Israel Qatar ing waduh. Makanya ini kita harus siap nggih. Kita harus siap. Nah, persiapannya jadi nek sadurunge perang nggih niki Pak. Kita urus 40 hari, 4 bulan ngoten niku. Itu adalah sebagai upaya persiapan nggih. Meninggalkan sementara waktu sebelum kita nak perang, siap meninggalkan seumur hidupnya ya. Kalau kita mati kudu siap. Ini orang beriman itu begitu. Jok khawatir, jok wedi mati niku mesti. Masih ora perjuang wayahe mati yo mati. Makanya lebih baik mati di dalam perjuangan agama. Ini sing ngoten Pak. Nah, habiskan hartamu untuk agama. Kalau enggak habis juga hartanya sampean. Tak kono lah, mesti habis harta kita. Enggak ngerti engko nek awake dhewe mati ya engko sing entekne mbuh anake, mbuh putune, mbuh sapa entek ya. Makanya habiskan hartamu untuk agama. Kalau tidak habis juga, tapi untuk perkara yang lain. Habiskan umurmu untuk agama Allah. Kalau tidak nanti umurmu habis juga, tapi bukan untuk agama Allah. Matilah kamu untuk agama Allah. Kalau tidak mati juga, tapi di jalan yang lain. Orang yang mulia adalah menggunakan umurnya, waktunya, tenaganya, hartanya untuk agama Allah. Itulah orang yang mulia. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang yang beriman yang sejati. Masya Allah. Paling didik wingi mun sampai ini urung kuat berjuang rono-rono nggih ngaji minimum ngeten iki. Ngaji. Minimum lagi ajak kebaikan siapa saja yang ada di
kanan kiri kita sing dereng sholat dijak sholat, ngajar ngaji minim nih Pak. Artinya sekecil apapun usaha kita untuk agama Allah itu termasuk bagian dari perjuangan agama. Itu dan apalagi kalau ada seruan-seruan untuk membantu agama Allah, baik seruan berupa waktu, tenaga, pikiran maupun harta, kita siapkan untuk berpartisipasi walaupun sekecil apapun. Kita niatkan begitu. Nggih, matur nuwun, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah pada kita sehingga diri kita ini mati dalam perjuangan agama. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.